Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Kakak. Dalam video ini, kita akan membahas perdagangan internasional ya. Tahukah teman-teman, setiap negara pastinya dalam menghasilkan barang dan jasa tidak sama loh. Seperti produksi berupa sumber daya alam. Ada negara yang kelebihan dengan sumber daya alam, bahkan ada negara yang justru kelangkaan sumber daya alam ya. Perbedaan produksi sumber daya alam di setiap negara ini pastinya dipengaruhi beberapa hal ya, seperti luas daerah, skill sumber daya manusia, letak geografis, dan iklim dari negara tersebut. Pengaruh ini mengakibatkan terjadinya jumlah komoditas dari sumber daya alam untuk kebutuhan di setiap negara berbeda-beda ya. Negara yang kelebihan komoditas tentunya akan menjualnya. Sedangkan negara yang kekurangan komoditas tentunya akan membelinya ya. Proses jual beli antar negara ini yang dinamakan dengan perdagangan internasional teman-teman. Lantas apakah berbeda perdagangan internasional dengan perdagangan di dalam negeri? Tentunya sangat berbeda sekali teman-teman. Perdagangan internasional sih dapat diartikan proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan perdagangan di dalam negeri dilakukan antar warga negara di dalam negeri atau masih satu wilayah negara tersebut. Tapi kedua perdagangan ini memiliki persamaan, yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan di masyarakat. Perbedaan kedua perdagangan ini juga dapat dilihat dari bertemunya penjual dan pembeli. Jika perdagangan dalam negeri didominasi oleh bertemunya secara langsung antara pembeli dan penjual, sedangkan perdagangan internasional cenderung bertemu secara tidak langsung antara pembeli dan penjual ya. Mereka melakukan transaksi melalui dunia maya atau internet. Namun dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, proses perdagangan di dalam negeri juga mulai berubah ya teman-teman, karena perkembangan smartphone dan internet yang semakin masif. Perbedaan selanjutnya adalah penggunaan mata uang untuk bertransaksi. Jika perdagangan dalam negeri menggunakan mata uang lokal, kalau di Indonesia berarti rupiah teman-teman. Sedangkan untuk perdagangan internasional menggunakan mata uang yang berbeda yaitu devisa. Devisa ini bisa berupa mata uang asing atau valuta asing seperti dolar ya teman-teman. Perbedaan berikutnya, jika perdagangan dalam negeri produk yang dijual tidak dikenakan bea masuk, biasanya hanya berupa retribusi. Berbeda dengan perdagangan internasional, di mana barang yang masuk dikenakan pajak atau bea masuk. Dari segi regulasi atau peraturan, kedua perdagangan ini juga berbeda ya teman-teman, di mana perdagangan dalam negeri peraturannya sama atau yang berlaku berupa hukum nasional. Hal ini berbeda dengan perdagangan internasional ya, yang diatur dengan hukum internasional dalam proses kegiatan transaksinya. Setiap negara dalam melakukan perdagangan internasional juga terdapat faktor yang mendorongnya ya teman-teman. Faktor pendorong yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama ya teman-teman. Misalnya perbedaan antara Indonesia dan Arab Saudi. Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia seperti Indonesia. Karena Indonesia dari kesuburan tanah dan iklim sangat mendukung ya untuk menghasilkan komoditas sayur mayur. Dengan iklim yang mendukung serta tanah yang subur, Indonesia juga dapat menghasilkan komoditas sumber daya alam yang memiliki keunggulan. Keunggulan ini disebut juga sebagai keunggulan absolut ya teman-teman. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Faktor pendorong yang kedua yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia ya, terutama dari segi kualitas, sehingga menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik, sehingga menjadi komoditas unggulan sebagai barang ekspor ya teman-teman. Negara-negara yang tidak mampu memproduksinya akan membeli barang tersebut tentunya. Faktor pendorong yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah produksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya ya.
Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain disebut comparative advantage ya teman-teman. Faktor pendorong yang keempat yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara atau bangsa akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan ya. Misalnya di Indonesia terdapat seni ukir dan batik. Kedua komoditas ini memiliki daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga komoditas seperti keramik dari Cina, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain karena memiliki nilai estetika yang lebih unggul. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga ya teman-teman. Perbedaan ini terjadi karena biaya produksi yang lebih murah, seperti perbedaan upah dan biaya produksi yang menyebabkan harga barang produksi lebih murah. Dan yang keenam, perbedaan selera ya. Perbedaan selera masyarakat tinggi biasanya akan meningkatkan konsumsi jumlah barang ya teman-teman. Jika negara tersebut tidak mampu memproduksinya, maka negara tersebut akan mengimpor barang dari negara lain.